Isi rekaman suara yang akan dihadirkan Nikita Mirzani sebagai alat bukti untuk pembelaannya. Bagaimana agar bukti rekaman suara dapat diterima sebagai bukti di persidangan? Saya tidak memihak siapapun dan semoga Nikita Mirzani mendapatkan keadilan. Beri saya waktu untuk memutarkan rekaman. Tidak ada kesempatan. Penasihat hukum tolong diam ya. Alat bukti rekaman tidak diterima oleh majelis hakim dalam persidangan Nikita Mirzani. Pertanyaan saya kepada Nikita Mirzani, apakah alat bukti tersebut saudari hadirkan sebagai alat bukti? Kalau itu tidak dijadikan sebagai alat bukti, maka tidak bisa hakim mengaminkan itu untuk diputar. Karena bukan merupakan alat bukti yang dihadirkan. Kan jelas tuh dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hadirkan dulu alat bukti nih, buat pengantar buktinya. Kemudian, kalau lawyer Anda mengatakan akan menghadirkan orang yang memberikan rekaman tersebut sebagai saksi, dia harus dihadirkan juga sebagai saksi adecat. Kemudian ketika dia memberikan keterangan sebagai saksi, putarlah rekaman itu. Kalau itu, hakim tidak dapat menolak karena itu sudah sesuai dengan hukum acara pidana. Tapi kalau semua itu tidak dilakukan, tidak dibuat pengantar bukti untuk bukti tersebut, kemudian mendadak dangdut tiba-tiba mau dihadirkan, sudah barang tentulah tidak bisa, ya. Jadi sekali lagi kepada para netizen, persidangan itu sudah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi tidak bisa kita semerta-merta, oh ada dia nih datang sebagai saksi, oh ini ada alat bukti, tanpa dibuat pengantar bukti, tanpa diajukan itu sebagai bukti, tidak bisa. Jadi saran saya, kan masih ada kesempatan ini, ajukan tambahan bukti rekaman tersebut, kemudian ajukan saksi adecat, orang yang memberikan rekaman tersebut. Saya rasa kalau begitu, tentu bisa diterima oleh majelis hakim untuk diputar dan didengarkan di persidangan. Ya, jadi kepada para netizen, jangan buru-buru salah persepsi, jangan buru-buru mengatakan hakim begini. Kemudian saya lihat di media sosial persidangan terlihat ricuh antara jaksa penuntut umum dengan Nikita Mirzani dan dengan lawyernya. Ada yang ingin saya sampaikan di sini. Apabila jaksa penuntut umum berpikir untuk menang, kemudian penasihat hukum juga berpikir untuk menang, maka sudah keliru. Lalu bagaimana Bung Raja? Harusnya jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum fokus kepada pokok perkara, fokus kepada materi perkaranya, fokus kepada bagaimana dapat menemukan dan mewujudkan keadilan. Kalau memang fakta membuktikan Nikita Mirzani tidak bersalah, kenapa seolah-olah sebelum ada putusan pengadilan beliau ini seperti orang yang sudah sangat bersalah? Tidak boleh juga begitu. Jadi saran saya, Nikita Mirzani harus punya strategi dalam persidangan, ya. Bukan perbuatan curang, tapi strategi. Saya bilang strategi. Strategi itu artinya salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi. Kapan dan bagaimana cara menghadirkan alat bukti dan saksi adecat. Saksi yang meringankan kita. Begitu. Jadi, kalau itu tidak dilakukan, maka Anda kehilangan kesempatan untuk menghadirkan itu. Jadi itu saran saya. Persidangan itu butuh ilmu dan kecerdasan, bukan hanya sekedar teriak-teriak. Demikian pendapat hukum saya. Salam Advokat Bung Raja.